فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan Islam yang kelima, apa itu Yahya? Inti dari pembahasan Islam yang kelima apa? Membenci sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya walaupun dia mengamalkannya. Kebencian terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk pembatal keislaman. Baik, karena masuk dalam nifaq i'tiqadi. Karena tidak mungkin ada pada seorang mukmin keimanan dalam keadaan dia membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuman pada pertemuan yang lalu diberikan tanbih di mana kebencian terbagi menjadi dua, kebencian yang sifatnya tabi'i dan kebencian yang sifatnya i'tiqadi. Kebencian yang sifatnya tabi'i yaitu kebencian pada suatu amalan karena perkara lain. Seperti misalnya kebencian para wanita untuk dimadu, untuk suaminya melakukan poligami. Ini kebencian bukan terkait pensyariatannya, akan tapi pada perkara lain karena dia benci untuk berbagi, benci untuk dia dikesampingkan haknya dan seterusnya. Demikian pula contoh-contoh yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik. Sekarang kita masih pada bentuk-bentuk tersebut. Suratun ukhra, bentuk yang lain. Jadi bentuk-bentuk yang tidak masuk dalam kategori pembatal keislaman. Adamu qabuli ingkaril munkar awil amri bil ma'ruf la yadullu ala bughdhi ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertemuan terakhir ikhwan, kita membahas bahwasanya seorang yang terjatuh di dalam kemaksiatan dalam keadaan dia mengakui itu dosa, ini tidak melazimkan bahwasanya berarti dia membenci pengharaman perkara itu. Seperti seorang minum khamr, dia minum khamr tahu itu dosa, tapi dia lakukan. Bukan berarti apa? Dia membenci pengharaman khamr. Nah, seorang terjatuh dalam zina bukan berarti dia membenci pengharaman zina. Nah, dan pelaku-pelaku maksiat yang lain. Nah, karena dorongan untuk melakukan maksiat itu datang dari syahwat, datang dari hawa nafsu, dan betapa banyak orang tahu itu adalah sesuatu yang salah,
mengetahui bahwasanya syariat Allah itulah yang hak, tapi dia melanggarnya karena hawa nafsunya. Maka yang seperti ini tidak masuk dalam pembatal keislaman. Dan siapa saja yang melazimkan seorang yang terjatuh dalam maksiat berarti membenci pengharaman maksiat tersebut dan dikafirkan, ini metode siapa? Syukran. Metode orang-orang Khawarij. Baik. Nah, sekarang bentuk lain yaitu tidak menerima ingkarul mungkar atau amar ma'ruf. Misalnya seorang diingkari kemungkarannya, dia menolak, ngayal, atau diperintahkan kepada yang ma'ruf, dia tidak melakukan, tetap saja ngayal, tidak menunaikan perintah. Maka yang demikian ini la yadullu ala bughdhi ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menunjukkan kebencian dia terhadap syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Dan ini banyak terjadi, orang diperintahkan kepada yang ma'ruf tapi tidak menunaikannya, tidak menerima, dinasihati tidak menerima, diingkari kemungkarannya, malah apa? Malah marah, tidak terima. Yang demikian tidak melazimkan bahwasanya dia membenci hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Contoh sekarang, famathalan, sebagai contoh, indama tubayyinu li ahadin minan nas munkaran minal munkarat fayarfadhu qabulahu. Seperti contohnya ketika engkau menjelaskan kepada seseorang dari kalangan manusia suatu kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Misalnya, menggambar makhluk bernyawa. Kita ingkari, ya akhi, jangan kamu menggambar makhluk yang bernyawa karena ini termasuk dosa besar. Jangan suka memfoto makhluk yang bernyawa karena termasuk dalam larangan. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun, orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa dan memfoto masuk dalam gambar. Sebagaimana keumuman surah, hasilnya semuanya mengatakan itu adalah surah, adalah apa? Gambar makhluk bernyawa. Kemudian dia menolak, tidak menerima, tetap saja dilakukan. Misalnya juga, contohnya apa? Contoh yang lain, misalnya Fatih, apa? Dilarang, diingkari masalah kemungkaran tapi dia ngeyel, misalnya apa? Cukur qaza misalnya. Nah, cukur qaza, disuruh cukur qaza, besok cukur lagi. Nah, saya tidak boleh cukur qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari apa? Mencukur rambut dengan apa? Dengan model qaza. Yaitu di mana sebagian dipangkas sampai pangkal, sebagian lagi ditinggalkan dalam keadaan gondrong. Nah, ini juga contoh. Baik. Fayarfadhu qabulah, dia menolak menerimanya. Atau ketemu orang, jangan merokok, Pak. Merokok itu haram. Dengan apa? Kaidah-kaidah syar'i yang jelas tentang keharamannya, tapi menolak misalnya. Atau contoh lain, au ta'muru bil ma'ruf fayarfadhu qabulah. Engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf tapi dia menolak untuk menerimanya. Memerintahkan kepada saudarinya untuk memakai hijab syar'i. Pakai hijab
yang syar'i, pakai jilbab yang syar'i, tapi dia menolak untuk menerimanya. Dan contoh-contoh banyak ketika kita menasihati manusia. Fahadha la yadullu ala annahu mubghidun lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak menunjukkan bahwasanya dia itu membenci syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Jangan cepat-cepat menghukumi, berarti kamu membenci sunnah Nabi, berarti kamu kafir. Tidak boleh demikian. Naam, fahuwa lam yarfadil haqqa alladhi ji'ta bihi li'annahu haqqun wa innama rafadahu li su'i tasarrufika wa tariqatika fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Misalnya, sebab dia tidak menolak kebenaran yang engkau datang dengannya dikarenakan itu kebenaran. Beda hukumnya, kawan. Seorang menolak kebenaran karena itu benar, nah dia tolak. Dengan apa kondisi seorang menolak kebenaran karena apa? Tidak suka caranya misalnya, walaupun sama-sama salah. Atau karena saya belum mampu, saya masih pengen, saya sudah kecanduan, saya tidak bisa. Atau yang satu lagi, saya sudah datang ke tukang cukurnya kayak gini, tapi masih datang ke situ lagi. Kalau tukang cukurnya bisanya nyukurnya gitu, besok nggak usah cukur lagi di situ. Cukur, nah temannya cukur tempat lain. Yang tahu cukur yang syar'i. Nah dia menolak nasihat itu bukan karena itu kebenaran, tapi hanyalah menolaknya misalnya karena su'i tasarrufik, karena buruknya perbuatan, wa tariqati, karena buruknya metodemu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Banyak model seperti itu. Apalagi masa sekarang, buruknya metode dalam amar ma'ruf nahi munkar menjadi sebab utama tidak diterimanya kebenaran. Nah, dan memang orang yang menolak kebenaran itu salah. Nah, tapi jangan sampai seseorang membuka celah untuk seorang berbuat salah dikarenakan buruknya kita dalam mengamalkan perintah yang agung ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana ditekankan oleh Syekh Albani rahimahullah ikhwan. Nah, bahwasanya dakwah salafiyah ini sudah berat untuk diterima manusia. Dakwah salafiyah ini sudah berat untuk diterima manusia. Jangan engkau perberat lagi dengan buruknya engkau dalam menyampaikannya kepada manusia. Jangan semakin ditambah berat manusia menerima kebenaran gara-gara kamu jelek dalam beradab, jelek dalam menyampaikan. Ini penting. Nah, baik. Jadi seseorang jangan serta-merta menyalahkan mereka-mereka yang menolak kebenaran, tapi butuh juga untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri dari sisi mana? Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka tidak menerima? Nah, bidalil, dengan bukti apa? Bahwasanya mereka menolaknya bukan karena menolak kebenaran pada asalnya, tapi dikarenakan buruknya metode orang yang menyampaikan. Kata Syekh, bidalili annahu law ja'ahu syakhsun akhar wa bayyana lahu nafsal munkari laqabila li husni tasarrufi. Dengan dalil bahwasanya seandainya datang orang lain dan menjelaskan dengan apa? Dengan penjelasan yang sama pada kemungkaran yang sama yang diperingatkan olehnya, tapi dengan cara yang bagus, ternyata diterima. Dia menerima nasihat orang tersebut li husni tasarrufi, karena bagusnya dia dalam menyampaikan, bagusnya dalam memperlakukan dan seterusnya. Nah, ini penting untuk seseorang memperhatikan sisi ini. Karena kebenaran tidak bisa dipaksakan. Kebenaran itu tidak bisa dipaksakan kemudian orang kamu terima. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Maksudnya apa? Kita mendakwahkan manusia agar mereka terbuka hatinya, kemudian menerima kebenaran dengan senang hati.
Karena tidak ada faedahnya seorang menerima kebenaran dalam keadaan terpaksa. Nah, demikian pula dakwah yang hak, dakwah salafiyah ini sampaikan kepada manusia untuk berpacu. Kita menawarkan, ibarat menawarkan dagangan yang bagus, dagangan yang bermutu tinggi. Tapi kalau kalau seorang menjajakannya buruk, akhwan, manusia tidak akan mengambilnya. Di sisi yang lain, dagangan palsu, dagangan buruk, dia hiasi dengan dengan hiasan-hiasan, kemudian dikemas dengan kemasan yang bagus, padahal isinya jelek. Manusia tertipu, akhirnya mengambilnya. Sedangkan dagangan yang sangat bagus, tapi dia buruk dalam menyampaikannya, kasar, maka membuat manusia lari darinya. Ini penting. Sebagaimana adab dalam hilyah talibul ilm. Hilyah talibul ilm yang kita ambil pada pertemuan terakhir, yaitu harus memiliki sifat ar-rifq. Qala wal maqsudu min hadhihi suwar idahul farqi bainal kurhi at-tabi'i al-fitri wa bainal kurhil mukhriji minal millah. Ini tujuannya. Jadi penjelasan-penjelasan ini tujuannya untuk apa? Bentuk-bentuk ini diterangkan untuk apa? Maksudnya bentuk-bentuk ini untuk menerangkan perbedaan antara kebencian yang tabiat, yang merupakan fitrah, dengan kebencian yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Karena apa? Kebencian ada berapa macam? Dari sini kita ketahui, Jabir, ada dua, yaitu yang tabi'i, yang kedua i'tiqadi. Nah, ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fa amal kurhu tabi'i fa min alamatihi anna al-kurha mawjudun fil asli sawa'an 'alima anna syari'ata ja'at bihi am la. Nah, ini tandanya, ya kawan, bagus. Nah, alamatnya. Baik, sekarang tanda kebencian itu kebencian apa? Tabi'i. Kebencian apa? Tabi'i. Nah, kebencian yang tabi'i itu diantara tandanya adalah bahwasanya kebencian itu tetap ada pada asalnya. Baik dia mengetahui bahwasanya syariat datang dengannya atau tidak. Baik. Dikomah di sini, akhwan. Amla di situ dikomah biar tidak bingung. Sawa'an 'alima anna syari'ata ja'at bihi amla. Dikomah. Contohnya tadi, akhwan, perang. Perang pada asalnya manusia membencinya. Baik datang perintah di dalam syariat atau tidak. Nah, pada asalnya jiwa membenci atau tidak? Bapak? Membenci, tidak suka pembunuhan. Nah, berat berperang. Demikian pula misalnya para wanita, di paling mudahnya ini, para wanita di ta'addud. Nah, benci. Nah, tidak suka. Baik. Demikian pula bersentuhan dengan air di saat musim dingin, berat, tidak suka. Nah, ketidaksukaan ini tetap ada, baik datang syariat memerintahkan atau tidak. Ini menunjukkan apa? Kebencian yang sifatnya tabi'i. Kebencian yang sifatnya apa? Tabi'i. Fakurhuhu lam yaqa' ala dzati tasyri' wa innama li sababin minal asbab. Nah, sebab kebencian itu tidak terarah pada zat pensyariatan itu sendiri. Jadi bukan pada pensyariatannya. Nah, pensyariatan jihad, pensyariatan ta'addud, pensyariatan wudhu, nah, atau pensyariatan hal-hal yang lain. Tapi apa? Kebencian itu dikarenakan sebab dari sebab-sebab luar, ya, sebab-sebab yang lain. Seperti misalnya kal masyaqqah, seperti apa? Masyaqqah, keberatan. Ada apa? Rasa berat. Nah, berat, masyaqqah. Pada apa? Kal masyaqqati fi isbagil wudhu fil ma'il barid. Ini kan berat.
untuk menyempurnakan wudu. Tayyib pada apa? Pada air yang dingin. Berat. Dingin di tempat kita kawan, belum dikatakan dingin tempat kita. Kalau di tempat-tempat yang mengalami 4 musim, seperti di Yaman atau negeri-negeri yang lain yang ada musim, betul-betul ada musim dingin, beratnya bukan main. Kita pakai baju double-double, 4 lebih terkadang. Mau wudu berat sekali, apalagi mandi. Maka ada masyaqqah, jadi ketidaksukaan untuk wudu sampai terkadang ditahan-tahan. Tayyib tanggung. Mau buang angin atau buang air misalnya. Tayyib, karena beratnya masyaqqah wudu. Tayyib. Ini masyaqqah sehingga tidak suka. Au karahatil mar'ah an takuna laha dharrah, atau ketidaksukaan seorang wanita untuk memiliki saingan, memiliki madu, memiliki saingan. Ini baik diketahui di dalam syariat ada pensyariatannya atau tidak, tetap tidak suka. Makanya awamun nas apalagi. Karena memang pada asalnya tabiatnya tidak suka. Wa ghairiha minas suwari kama sabaq, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk sebagaimana yang telah lewat. Ini berarti kalau ditanya sekarang apa tanda kebencian pada suatu bentuk kebencian terhadap sebagian hukum syariat. Ini dihukumi kebencian tabi'i. Tandanya apa, Nasrul? Tanda kebencian itu cuma kebencian tabi'i, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tandanya apa? Kebencian itu ada pada apa? Pada asalnya, baik dia tahu syariat ini datang dengannya ataupun tidak. Memang sejak asal kebencian sudah ada. Ketidaksukaan ada. Walaupun apa? Walaupun tidak tahu bahwasanya syariat datang dengannya. Sehingga kebencian itu tidak terarah kepada pensyariatan, tetapi memang kebencian yang sifatnya tabi'i, secara fitrah, tidak suka. Baik. Wa ammal kurhul mukhriju minal millati famin alamatihi alla yakuna illa ba'dal ilmi annahu minas syar'i. Ini adapun kebencian yang mengeluarkan dari agama, maka di antara tandanya yaitu bahwasanya kebencian itu tidak ada kecuali setelah mengilmui bahwasanya hal itu merupakan syariat. Apa, Muhammad? Tandanya kebencian yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tandanya apa? Kebencian tersebut tidak ada kecuali setelah mengilmui kalau perkara itu dari syariat. Baik. Seperti misalnya, kebencian terhadap beberapa pensyariatan. Sama-sama misalnya, kawan, kebencian apa terhadap syariat poligami. Kalau terarah pada apa? Pada syariatnya. Misalnya laki-laki misalnya membenci ini. Kalau mungkin wanita kan wanita fitrah, lumrah, dia membenci perkara ini. Tapi kemudian laki-laki membenci syariat ini. Ini berarti terarah pada zat pensyariatannya, menjadikan dia kufur, keluar dari Islam. Setelah tahu bahwasanya ini ada di dalam syariat, dia membencinya. Baik. La yakunu annahu la yakunu illa ba'dal ilmi annahu minas syar'i wa anna Allah amara bi fakurhuhu
innama huwa lidzati syar'i wa li anna Allah amara bih. Setelah kalimat wa anna Allah amara bih yang depan ini dipemahami. Saya ulangi cara bacanya. Wa ammal kurhu al-mukhriju minal millati famin alamatihi annahu la yakunu illa ba'dal ilmi annahu minasyar'i wa anna Allah amara bih. Antum qomah di sini. Ya, ini tanda penting untuk membedakan setelah kita tahu ada kebencian yang tabi'i, ada kebencian yang apa? I'tiqadi. Kebencian tabi'i tandanya dia pada asalnya memang benci. Kebencian itu tetap ada. Nah, baik dia tahu itu dari syariat atau bukan dari syariat. Sedangkan kebencian yang mengeluarkan pelakunya dari agama atau dinamakan kebencian apa? Akmal. Kebencian yang mengeluarkan pelakunya dari agama namanya apa? Kebencian i'tiqadi. Al-kurhu al-i'tiqadi. Tandanya yaitu dia tidak benci kecuali setelah mengetahui bahwasanya itu dari syariat dan bahwasanya Allah memerintahkannya. Nah, karena tahu Allah memerintahkan, karena tahu Nabi memerintahkan, karena tahu itu dari syariat maka dia benci. Ini seperti kebencian orang-orang munafik. Padahal sebelumnya dia enak-enak saja. Dia lakukan itu. Tapi ketika tahu itu Nabi SAW datang menganjurkannya, malah dia menjadi benci. Tidak suka, dia tinggalkan. Nah, ini menunjukkan kebencian i'tiqadi seperti kebenciannya orang-orang munafik. Faqurhuhu innama huwa lidzati syar'i, sehingga kebencian dia itu hanyalah kepada zat syariatnya. Wa li anna Allah amara bih, dan juga kebencian itu dikarenakan Allah memerintahkannya. Maka kebencian yang sifatnya seperti ini, inilah kebencian yang merupakan pembatal Islam. Walaupun dia melakukannya, kalau ada kebencian seperti ini, dia terjatuh dalam pembatal keislaman. Baik. Cuman bentuk yang seperti ini, akhwan, tidak ada kecuali pada orang yang memiliki nifaq i'tiqadi. Adapun muslim mukmin yang ada padanya keimanan, biasanya jatuhnya dalam kebencian yang sifatnya tadi, sifatnya tabi'i, karena hawa nafsunya, nah, karena dorongan syaitan. Sebenarnya dia tahu itu bagus, tapi belum mampu. Salat berjamaah. Tahu orang salat berjamaah dia senang. Tahu orang yang soleh itu yang salat berjamaah, tapi dia maunya salat di rumah karena malas. Ini bukan berarti dihukumi dia membenci syariat salat berjamaah, tidak. Nah, baik, yang seperti inilah butuh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terus mendakwahkan, mengajak manusia pada kebaikan dengan cara yang baik. Nah, dan juga mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahirabbil alamin. Iqra'ul matan.